لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد رضي الله تبارك عن كل سادتنا سبي رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة نجينا من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات. رفعنا يا الله بنتك على درجة وتبلغنا بأشرف الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا يا الله إنا نستعوذك ونستهديك أن ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا كل شيء عطيتنا. اللهم اجعلنا وإياكم في كنفك وحفظك وأمانك ويدك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي باك وفي شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا يا الله جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من جبتنا دما إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا بارك لنا في عمرنا وبارك لنا يا الله في علومنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في ذنوبنا وبارك لنا في جمالنا وبارك لنا يا الله فيما أعطيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Udah bener mas? Udah? Enggak kebalik enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-salisata asyrata kang kaping 13. Qila iku den ngendikake hamul arifi utawi sejogatine wong kang makrifat. As-sana'u iku ngelem. As-sana'u iku ngelem. Ai tegese muradul arifi utawi kang den karepake al-arif billahi kelawan Allah. As-sana'u iku ngelem. As-sana'u iku ngelem alallahi ing atase Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah. Bijamili sifatihi kelawan baguse piro-piro sifate Allah. Wahamuz zakiti lan utawi sejogatine wong kang zuhud ad-du'a'u iku doa. Ai tegese muradul mu'ridi
kang den karepake mengo, kang den karepake mengo anizagiti saking tambahan. Anizaiti bukan zaiti, anizaiti saking tambahan. Ala qadril hajati ing atase sekedar hajat. Ala qadril hajati ing atase sekedar hajat minat dunya saking dunya. Biqalbihi kelawan atine murid, ya, murid. Muradul muridi kang den karepake mengu, ya kan, mengu anizaiti saking tambahan tadi. Wa huwa utawi donga, wa huwa utawi donga at-tadarru iku DPDP, at-tadarru iku DPDP ilallahi maring Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah. Bisu alima kelawan jaluk perkara, bisu alima kelawan jaluk perkara ingdahu kang tetep ing dalem ngersane Allah, ingdahu kang tetep ing dalem ngersane Allah, minal khairi saking kebagusan, minal khairi saking kebagusan. Li anna hammal arifi krana sak temene sejogatine wong kang makrifat li anna hamal arifi krana sak temene sejogatine wong kang makrifat wong kang makrifat ing Allah, gitu tambahi Mas, wong kang makrifat ing Allah, Rabbuhu iku pangerane arif, Rabbuhu iku pangerane arif. La thawabu dudu ganjaran, walal jannatu lan dudu swarga. Wa hamu zahidi lan utawi sejogatine wong kang zuhud, nafsuhu iku awak dhewene zahid, iku awak dhewene zahid. Ai tegese manfaatu nafsihi, manfaate awak dhewene zahid. Manfaatu nafsihi, manfaate awak dhewene zahid. Minas sawabi saking ganjaran, minas sawabi saking ganjaran, wal jannati lan swarga. Fafuriko mongko den bedaaken, fafuriko mongko den bedaaken bainaman
ing dalem antarane wong bainaman ing dalem antarane wong himmatuhu kang utawi sejogatine eman al-khuru iku swarga al-khuru iku widodari al-khuru iku widodari waman lan wong himatuhu kang utawi sejogatine eman rafu suturi iku ilange aling-aling wal maqalatu lan utawi maqalah ar-rabi'ata asyrata kang kaping 14 ar-rabi'ata asyrata kang kaping 14 man utawi sapane wong bukan an ba'dil ukama'i iku setengah saking sebagiane ahli hikmah an ba'dil ukama'i iku setengah saking sebagiane ahli hikmah ai tegese atibaul qulubi doktere piro-piro ati atibaul qulubi tegese doktere piro-piro ati wahum utawi al-hukama wahum utawi al-hukama al-awliya'u iku piro-piro wali man utawi sapane wong tawahama iku nyono sapa man ana lagu satemene iku ketuwe eman ana lagu gini mas man utawi sapane wong tahama iku nyono sapa eman ana lagu ing satemene keduwe eman walian utawi walian utawi penulung aula kang luwih utama minallahi saking Allah kolat moko kidik makrifatuhu apa makrifate eman billahi kelawan Allah wal mana lan utawi manane mantawi sapane wong dona kang nyono sapa man ana lagu satemene iku keduwe eman
nasiron nasiron sapa wong kang nulungi, nasiron sapa wong kang nulungi, akroba iku luweh parek, akroba iku luweh parek minallahi saking Allah, wa aktsara lan luweh akeh nusrotan apane pitulunge minggu saking Allah. Fa innahu moko satemene eman lam ya'rif iku ora weruh sapa eman, lam ya'rif iku ora weruh sapa eman Allah ing Allah ta'ala maha luhur sinten Allah. Wa man lan sapane wong tawahama kang nyono sapa man ana lahu ing satemene iku keduwe eman aduan apa musuh ada kang luweh gagah, ada kang luwih gagah min nafsihi saking awak dhewe ne eman, kolat mongko kidik, kolat mongko kidik makrifatuhu apa makrifate eman binafsihi kelawan awak dhewe ne eman. Binafsihi kelan awak dhewe ne eman ai tegese wa man lan utawi sapane wong dona iku nyono sapa eman ana lagu sak temene iku keduwe eman, ana lagu sak temene iku keduwe eman aduan apa musuh, aduan apa musuh akwa kang luwih kuat, akwa kang luwih kuat min nafsihi saking awak dhewe ne eman min nafsihi saking nafsu nikman gitu mas, nafsu mas, min nafsihi saking nafsu nikman al ammarati kang perintah apa nafsu walau mati lan maitu apa nafsu maitu fa innahu moko satemene eman, fa innahu moko satemene wa man lam ya'rif iku ora weruh sapa eman, lam ya'rif iku ora weruh sapa eman nafsahu ing nafsune eman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu dan adapun maqalah as-salisata asyrata yang ke-13 kila dikatakan. Jadi dikatakan berarti ada yang mengatakan, ya. Kila-kila itu ada yang mengatakan. Siapa yang mengatakan di sini nggak disebutkan. Bisa sahabat, ya. Bisa tabi'in, bisa ulama. Jadi kil, nah, jari ini kil itu kadang-kadang kilat dikatakan. Apa hamul arifi? Adapun tujuan sejogati itu tujuan. Al arifi orang yang makrifat, orang yang makrifat kepada Allah, yakni ma'rifatul
Atsana'u itu muji. Itu muji. Yang dimaksud muradul arifi, yang dimaksud dengan arif bilai dengan Allah. Atsana'u itu memuji Allah pada Allah Ta'ala bijamili sifatihi, dengan bagusnya sifat-sifat Allah. Jadi begini, arif billah itu ya wali-wali Allah, orang-orang besar disebut arif billah, ya. Orang yang makrifat kepada Allah itu setiap saat hanya muji saja. Muji artinya apa? Mereka selalu muji kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini orang-orang arif billah. Muji setiap saat, yang ada dalam hatinya selalu muji kepada Allah. Gak pengen apa-apa mas, gak pengen apa-apa, dia sibuk dengan muji kepada Allah, ya, memuji kepada Allah. Sehingga ada hadis Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, man saghola al-Qur'anu wa dzikri, barang siapa sagholahu yang menyibukkan kepadanya al-Qur'anu Al-Qur'an, wa dzikri dan zikir kepadaku. Di hadis qudsi mas, an mas'alati, sehingga dia lupa meminta kepadaku. Dia hanya muji aja, muji, zikir saja, enggak pernah meminta kepada Allah, ya kan? Yang ada muji, sehingga dia lupa minta kepada Allah. An mas'alati, sehingga dia lupa minta kepadaku. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? A'taitu, maka aku akan memberikan kepadanya afdhala ma u'tiyas sa'ilin, sesuatu yang paling utamanya sesuatu yang diminta oleh orang-orang yang biasa meminta. Tuh, Masya Allah. Ada mas orang minta rizkinya lancar, ya toh. Ada yang meminta pengen anak soleh-solehah. Ada yang meminta pengen anak. Ada yang minta pengen jodoh, ya toh. Ada yang minta pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Setiap hari ada yang berdoa kepada Allah. Tapi sisi lain ada orang gak pernah meminta apapun. Dia disibukkan dengan ingat kepada Allah, zikir aja kepada Allah. Dia disibukkan dengan membaca Al-Quran. Maka Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik daripada yang diberikan kepada orang-orang yang biasa meminta. Paham ini maksudnya? Masya Allah. Maka sibukkan mas, nih santriwati, sibukkan dengan ingat kepada Allah, sibukkan dengan baca Al-Quran. Makanya jangan sampai kurang sehari, jangan sampai kurang dari 20 ayat mas, minimal. Jangan kurang dari itu. Apalagi di bulan Ramadan nih, baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita sibuk membaca Al-Quran, kalau kita sibuk berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Maka lakukan itu mas, lakukan. Nih, ini orang arif billah. Arif billah, wali-wali Allah itu gak pernah meminta kepada Allah. Dia sibuk dengan berzikir kepada Allah. Ya, beda dengan orang-orang tuh, orang-orang yang ya kita lah ibadahnya sedikit, mintanya banyak. Kalau wali-wali Allah itu, kekasih-kasih Allah, arif billah itu ibadahnya banyak, jarang meminta.
Ya saya contohkanlah mas, anak yang nurut, orang tua udah ngerti mas, apa bahkan pengen memberikan sesuatu apa yang diinginkan anak, walaupun gak usah minta. Yang penting anak itu taat aja sama orang tua, patuh sama orang tua, nyenengin orang tua, nurut sama orang tua. Pasti orang tua mikir, pengen apa le? Gak pengen beli ini le? Itu pasti begitu. Beda dengan anak yang gak pernah nurut mas, gak pernah nurut, gak pernah patuh, susah dia bilangin. Orang tua juga males, terus minta melulu, itu pasti orang tua juga gak akan pernah memberikan, gitu. Paham? Allah pun begitu. Kita sibuk dengan beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang baik untuk kita, yang terbaik bahkan. Gitu. Makanya kita sebagai hamba hendaknya begitu. Arif billah. Dia pasrah total kepada Allah, dia hanya memuji aja kepada Allah. Paham? Paham muzaki, tidak ada pun tujuannya orang yang zuhud ad-du'a'u, yaitu berdoa. Ini tingkatan yang kedua. Ada orang itu berdoa, tapi al-muradul mu'ridi, yang dimaksud dengan mu'rid itu berpaling minaz zaid, dari tambahan, ala qadril hajati, atas sekedar hajatnya, minat dunia, dari dunia. Ada, ini tingkatan kedua, ini udah bagus ini, zahid namanya. Orang yang zuhud, dia meminta kepada Allah sekedarnya, nggak pengen lebih nih, ya. Muradul mu'ridi ani zaid, nggak pengen lebih, seperti sekedarnya, secukupnya udah, secukupnya kebutuhan hidupnya, anaknya, istrinya dan anak-anaknya udah. Ada yang kayak itu nih zuhud, nggak pengen lebih. Dan ngapain dia berdoa? Dia karena disuruh. Karena engkau juga menyuruh berdoa, ya Allah, ud'uni astajib lakum. Karena engkau juga menyuruh berdoa, ya Allah, maka saya juga berdoa, gitu. Jadi orang zuhud seperti ini, berpaling dari dunia. Dia sebenarnya dunia ini gak ada apa-apanya, tujuannya bukan dunia, tapi yang dituju adalah Allah. Itu aja. Dia hanya hanya pengen berdoa karena nurutin perintah Allah. Mau dikasih ya alhamdulillah, gak dikasih ya alhamdulillah, gitu. Orang zuhud. Karena apa? Karena diperintah oleh Allah untuk berdoa. Paham? Li'anna hammal arifi, karena bahwasanya tujuannya orang arif billah, makrifat kepada Allah, Rabbuhu, itu adalah Tuhannya. Yang dituju adalah Allah. Orang arif billah itu yang dituju adalah Allah, bukan apa-apa, bukan surga. Ini mas, yang dituju arif billah itu Allah, yang punya surga, yang punya bidadari. Tapi kalau orang zuhud, yang diminta masih surga, yang masih diminta bidadari. Kayak kita ini yang diminta tambah apa macam-macam tambahan. Bukan hanya surga, ibadahnya dikit pengen surga, ibadahnya dikit pengen bidadari, ibadahnya dikit pengen selamat dari neraka, segala macam kita ini, ya toh? Nah, yang masalah kita ini kan, kita sekelas kita ini orang-orang awam. Kita beribadah minta kepada Allah dimasukkan surga, enggak apa-apa. Allahumma inna nas'alukal jannata. Ya kan? Ya Allah, hamba mohon kepadamu surga. Enggak masalah, yang diminta kepada Allah, ya kan? Tapi kalau arif billah mas, yang diminta adalah Allah langsung. Karena kalau surga, nanti ahli surga itu mas mendapatkan semua kenikmatan, makanan cukupin, minuman dicukupin, kendaraan dicukupin, apapun dicukupin. Ternyata, ya kan, ketika mereka semuanya udah merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepada ahli surga, maka Allah masih menawarkan lagi, ahli surga, apakah kalian puas ya Allah? Apakah kalian
kalian pengen menginginkan sesuatu yang lebih daripada ini? Mereka semuanya kaget. Apakah memang ada ya Allah sesuatu yang lebih ini semuanya? Karena ini semuanya udah serba leks. Ada. Apa itu? Mereka maka dibukakan satu tirai hijab, maka mereka melihat zat Allah. Ketika mereka melihat zat Allah, semua kenikmatan yang ada hilang dianggapnya. Udah gak itu melihat zat Allah, itu kenikmatan yang paling utama. Ini yang dicari oleh Arif Billah, Al-Arif Billah. Semoga nanti kita di surga semuanya, ya, masuk surga semuanya, di semua santri di surga udah gak pernah kerja lagi, Mas. Gak usah mikir, gak mikirin kerja. Ini lembur gak usah, gak ada lemburan. Di surga jangankan kerja, di surga kagak ada lagi yang namanya sholat, gak ada. Gak ada yang namanya puasa, gak ada. Itu surga itu tempat balasan pahala. Tuh, nikmat ya pokoknya keseneng doang isinya, seneng doang isinya. Ya seperti apa senengnya? Ya gak bisa dibayangkan. Karena a'datul ibadiyah sholihin, telah aku sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh. Kata Allah dalam hadis qudsi, mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun samiat, dan sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia sedikit pun. Ini nih, nanti surga itu indahnya seperti itu, nggak bisa dibayangkan. Paham? Makanya nih, masya Allah, ternyata yang gak bisa dibayangkan itu adalah betul-betul yang nikmat yang paling tinggi derajatnya adalah melihat zat Allah. Sekarang kita gak bisa melihat Allah karena di alam dunia ini, kalau ada orang pengen melihat Allah, stres dia mah, ya. Jangankan orang biasa, Mas, Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, ketika izin kepada Allah agar bisa melihat Allah, kamu gak akan mampu, Musa. Ya Allah, saya pengen sekali aja, sebentar aja, biar keimanan saya makin kuat. Makin kuat, bukan makin kuat ya kan, kamu gak akan mampu. Akhirnya ini Nabi Musa kan minta terus, ya Allah tolong. Akhirnya sama Allah, kalau kamu memang begitu pengen melihat aku, kata Allah, lihatlah itu gunung. Dilihat puncak gunung, maka sekilas dia melihat, maka langsung jatuh pingsan Nabi Musa. Tapi kalau kalimullah, kalau bercakap-cakap bisa, ya kan. Ini makanya Nabi Musa itu disebut kalimullah. Paham? Subhanallah. Wa muzayidi, adapun tujuannya orang-orang yang zuhud, nafsu itu dirinya. Ai manfaatu nafsihi, manfaat pada dirinya, minat thawabi, dari pahala, wal jannati, dan surga. Tuh, kalau hari zuhud masih pengen surga, pengen pahala dan sebagainya. Tetapi nggak melebihin, nggak, yang dicari bukan dunia orang zuhud, Mas, yang dicari surga, tuh pahala. Masih bagus kan? Kalau kita kan nggak, yang dicari dunia. Mikirnya nggak surga, nggak minta surga, nggak minta apa, kan derajat kita kan rendah memang, kita orang-orang awam. Yang diminta kita kan ya Allah, berikanlah hamba ini rizki yang banyak, masih dunia, ya toh? Ya Allah, semoga aja saya diangkat jadi karyawan tetap, dunia masih, ya toh? Ada begitu, masih dunia, ya Mas, nggak masalah. Yang penting yang diminta masih Allah, Mas. Yang diminta masih Allah. Daripada minta ke dukun, daripada minta ke mana, gunung, ke lamutan, ke minta ke pohon beringin, lebih
masih baik minta ke Allah walaupun yang diminta yang ada di dunia gitu. Paham ya? Dan makanya ada favoriko, maka dibedakan bainaman antara orang himatuhu yang tujuannya al-khur surga, waman himatuhu rafus sutur. Dibedakan Mas, ada antara orang yang tujuannya adalah bidadari, yakni surga, ya toh, dan orang tujuannya adalah rafus sutur, terbukanya hijab, yakni melihat Allah. Beda. Yang dipikir hanya Allah aja, udah dia zikir aja. Ini kelas nomor 1 ini mah, ya kan? Kayak apa? Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada kayak siapa? Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu wali. Dua-duanya wali. Syekh Abdul Qadir Jailani wali yang nampak, wali yang terkenal. Langit, penduduk langit terkenal, kenal sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Penduduk bumi terkenal semua. Ada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu penduduk langit semuanya kenal, tapi penduduk bumi nggak ada yang kenal Uwais Al-Qarni. Karena wali Mas, derajatnya ini tinggi. Uwais Al-Qarni sembunyi hanya zikir aja, hanya Allah. Di dunia kelihatannya gembel, di dunia hanya makan kulit, sisa-sisa kulit semangka. Uwais Al-Qarni dia bekerja, hasil kerjanya disedekahkan, dia makan hanya dari kulit semangka. Uwais Al-Qarni dia bekerja, dipakainya untuk makan dia dan ibunya, yang dipikirkan adalah ibunya. Makanya Uwais Al-Qarni pernah berangkat haji menggendong ibunya. Ya Allah, ini Uwais Al-Qarni. Tapi beliau penduduk dunia penduduk bumi gak ada yang kenal Uwais Al-Qarni, tetapi dapat salam langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan kepada Umar, pesan kepada Ali, hai Umar, hai Ali, kalau kamu ketemu yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya. Tuh luar biasa Uwais Al-Qarni. Hanya kelihatan orang gembel, ngangon ontak, ngangon sapi, ngangon kambing, itu dikenalnya. Tetapi ketika wafatnya, Uwais Al-Qarni dimandikan oleh para malaikat Allah, yang nyolati malaikat-malaikat Allah, yang nguburin malaikat-malaikat Allah. Tuh Uwais Al-Qarni buahnya ini. Di langit sangat terkenal Uwais Al-Qarni, di bumi gak dikenal. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani di langit dan di bumi dikenal. Ada juga orang di dunia, di bumi dikenal orang, terkenal. Tapi di langit gak ada yang kenal dia sama sekali. Ada ya, adalah orang-orang ya, orang-orang di dunia ini mantep. Di bumi ini dikenal banyak karena dia seorang apa namanya? Selebritis. Dikenal, semua orang kenal, siapa yang gak kenal dia. Tapi di langit gak ada yang kenal sedikit pun ada. Ya toh? Yang lebih parah itu Mas, di bumi gak dikenal orang, di langitnya juga gak ada yang kenal. Parah ini, parah. Aduh, wis angel. Ya, kalau bisa mah ya di bumi banyak yang kenal, di langit banyak yang kenal. Gitu. Terserah Mas mau yang mana nih Mas? Yang mana? Semoga di bumi kan gak dikenal Mas, kan gak dikenal satupun. Misalnya ini gak masalah, tapi semua malaikat Allah kenal. Begitu dong. Paham? Nah, wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Nanti besok kita lanjutkan makalah yang ke-14 ya. Waktunya ini bekerja. Nanti ngaji terakhir kapan? Ini pulangnya rata-rata kapan? Hari apa? Mbak Anggit pulang hari apa? Hari